untuk hanya untuk nangis di depan Kompolnas. Oh iya, nangis. Saya teraniaya, kalau saya sendiri ada di situ saya tembak habis dia. Itu saya terhina, saya didolimi. Nangis-nangis itu, cuma jawab gitu aja. Orang sekarang belum yakin banget tuh bahwa kamu kan, saya selalu hati-hati. Kamu bukan orang sembarangan. Ulang tahun dari reserve. Bukan nggak tahu deh cara. Sebagai bos mafia ada tahu dari caranya keluar dari. Orang waktu saya tanyain segala macam, ada saat dia nangis, ada saat dia senyum, seperti kira-kira bahasa isyarat, lu nggak tahu siapa gua ya, senyum dia dan dia konstruksi kayak aja, bukan dia nggak ada dalam yang jaga jumpa kan, pak, gitu aja, sering kepanasan dulu kalau ada kasus, pak, keluar. Sebangsa dan setanah air Indonesia, bertemu kembali dengan Hendro Verleso. Pada malam hari ini, saudara, kita ingin membongkar suatu skenario licik, saudara, yang dilakukan oleh Ferdy Sambo dan dibantu dengan teman-teman dia. Ya. Apakah dia dibantu oleh petinggi-petinggi Polri juga? Wallahu alam, saudara. Ya, kita lihat. Sekarang kita analisa, saudara. Ya, sekarang kita coba menganalisa. Ini banyak dikhawatirkan oleh praktisi-praktisi hukum, saudara. Jadi saya berpikir keras, terus saya juga mesti harus berunding dengan pakar-pakar. Mengapa pasal 340 itu sangat menakutkan buat Ferdy Sambo, saudara? Karena dia ada hukuman matinya. Dan itu sampai dilakukan survei oleh ILC juga. Ya, tapi saya melihat itu surveinya. Tapi sekarang kita analisa dulu, saudara. Kita kembali kepada kejadian, ya. Kejadian membuat Ferdy Sambo marah. 340 itu adalah suatu perencanaan, saudara. Ya, 340 itu adalah suatu perencanaan pembunuhan. Tapi kalau tidak direncanakan, itu nanti akan dianulir oleh hakim, saudara, dianulir oleh hakim. Berarti ini adalah strategi khusus, ya, strategi licik yang dilakukan untuk terakhir kali, saudara. Terakhir kali sebelum sampai di persidangan. Karena di waktu dia membuat skenario ini terus digaungkan, itu banyak, ya, banyak disanggah, banyak dikritik oleh para pakar hukum. Ya, oleh para pakar hukum. Sekarang kita analisa mulai dari sini, saudara. Mengapa kasus pelecehan dibuat tanggal 7? Ya, dibuat tanggal 7 Juli. Ya, dibuat tanggal 7 Juli. Di sana tidak ada Ferdy Sambo, saudara. Tidak ada Ferdy Sambo. Ya, kita lihat, ya. Habis itu setelah dibuat skenario oleh mereka sampai terjadi ada. Ini komplotan saya anggap termasuk Komnas HAM, komplotan juga, saudara, komplotan daripada Ferdy Sambo, ya. Komnas HAM, Komnas Perempuan ini saya anggap mereka adalah berkomplot. Berkomplotnya begini. Tanggal 7 seolah terjadi kekerasan seksual, ya, sampai dibilang ruda paksa, ya, ruda paksa. Habis itu kejadian di sana, laporlah si istri, ya, dan ke teman-temannya dulu nih, ceritanya ke ajudan. Tapi yang namanya kuat ini lapor ke Ferdy Sambo. Ya, kita lihat, ya. Ferdy Sambo mendengar, marah, saudara. Marah pada waktu itu, marah, ya. Tanggal 7 nih. Tanggal 7 marah. Ya, dia marah, dia mendengar, tapi dia kan belum membuktikan terhadap, dia belum berbicara dengan istrinya. Mungkin inilah suatu strategi khusus, saudara. Habis itu setelah kejadian tanggal 7, tanggal 8 mereka pulang. Ya, mereka pulang. Ini menurut skenario, ya, menurut rekonstruksi, ya, rekonstruksi atau reka ulang, ya, kita ulang, lihat, ya. Kalau menurut yang pertama, itu dilakukan suatu perencanaan matang ada di Jalan Seguling. Pertamanya, saudara, pertama, ya. Pertama, ini saya bilang ini yang terakhir. Yang pertamanya dia rencanakan di Seguling, dia panggil, dia rapat, terus ada iming-iming uang segala macam. Tapi apa yang terjadi begitu rekonstruksi? Rekonstruksi adalah berita acara
itu kan di dalam berita acara yang akan diserahkan kepada kejaksaan untuk yang terakhir kalinya menuju ke persidangan. Ya, di dalam rekayasa itu saudara, tidak ada saudara kejadian rapat terus disodorin uang, itu tidak ada. Dan dia lebih difokuskan adalah kejadian di Magelang. Di Magelang sepertinya ada sesuatu yang kekerasan seksual, sehingga ya Ferdy Sambo di situ dia sepertinya tidak merencanakan saudara. Kita lihat ya, dia di sana di Saguling lantai 3, dia tidak merencanakan apa-apa. Dia tidak merencanakan apa-apa, seolah-olah biasa saja. Dia biasa-biasa saja duduk kan, pertemuan di situ ada beberapa orang. Nah, kemarahan dia ini saudara dibuat seolah-olah ada di rumah dinas yang ada di Duren 3 saudara. Ya, kemarahan dia ini sepertinya dia lakukan di rumah dinas Duren 3. Karena apa? Di waktu rekonstruksi itu dikasih lihat saudara, ya dikasih lihat bahwa masuk semua, dia suruh panggil si Brigadir Joshua, masuk saudara, masuk. Nah, di waktu masuk itu ada suatu komunikasi, ya ada pembicaraan dia dengan Brigadir Joshua saudara. Jadi tidak, sepertinya tidak ada perencanaan di dalam rumah Saguling 3, tapi dia bertanya di tempat kejadian saudara, di tempat kejadian. Dia bertanya, wah kamu kurang ajar ya. Lu kurang ajar apa bos atau komandan? Lu kamu sudah melakukan ini terhadap istri saya, kamu membuat malu saya, atau mungkin kamu menyinggung perasaan, atau mungkin kamu merendahkan harkat martabat istri saya dan keluarga saya. Loh, ada apa bos? Itu kan bertanya kan, di waktu pertanyaan itu marah saudara. Ya, dia marah, si siapa namanya, si Ferdy Sambo terjadi marah di situ nih. Seolah-olah kan terjadi seketika. Marah di situ, dia marah, dia panggil, Baradae sini, hajar dia, hajar, ya dia bilang hajar. Hajar, dia hajar saudara, pakai tembakan kan. Itu dibuat rekonstruksi yang terakhir ya, rekonstruksi yang terakhir, jadi seolah marahnya itu ada di Duren 3, dan marah itu setelah dia ada pembicaraan dengan Brigadir Joshua. Itu tertuang di dalam berita acara pemeriksaan saudara di BAP. Jadi bukan dia rencanakan. Jadi kalau misalkan dia naik di lantai 3 nih, dia naik di lantai 3 saudara. Tapi seolah-olah dia naik di lantai 3 itu dia sedang berangkulan dengan Putri Chandrawati. Tapi di situ dia sedang bertanya, benar nggak kamu dilakukan ini? Kan tidak dikasih dengar, kita tidak mendengar dan tidak melihat. Tapi di situ mungkin ada pertanyaan itu, mungkin kamu gimana? Apakah kamu digini-ginikan gini ya? Oke ya. Itu ya sudah, yuk. Marahnya terjadi di Duren 3 saudara. Dan marah itu adalah seolah-olah spontanitas ya. Spontanitas, dia marah, dia tanya si siapa namanya, si Brigadir Joshua. Brigadir Joshua tidak mengaku, karena tidak melakukan saudara, dia tidak tahu. Brigadir Joshua itu tidak tahu ada masalah apa, dia akan dieksekusi, dia juga tidak tahu. Ya, karena ini kan adalah suatu skenario untuk menghilangkan Brigadir Joshua saudara. Karena mungkin sudah bocor ada sesuatu yang besar, ya yang besar mengenai intelijen, itu kan sampai disebutkan di sana, ini sepertinya ada sesuatu kasus besar. Ferdy Sambo ketakutan, ya ketakutan. Entah itu tentang kebakaran di kejaksaan, entah itu tentang narkoba, ya apakah itu tentang perjudian. Tapi dia bikin skenario itu bahwa marah terjadilah kekerasan seksual. Jadi di situ dia tanya, dia ini terus di waktu rekonstruksi kan disebutkan, di situ dia marah. Ya. Ferdy Sambo marah karena sepertinya Brigadir Joshua ini tidak mau mengakui kesalahannya, jadi spontanitas ada di rumah Duren 3. Ini yang akan menggugurkan saudara. Jadi kalau dia ditanya dengan hakim atau jaksa penuntut umum, ya ini begini saudara, 340 ini bisa hilang kalau dia kompromi dengan satu, kejaksaan ya, jaksa penuntut umum. Karena kalau dia dengan tim penyidik, pasti tim penyidik udah membuat ini kok saudara. Apakah yang saya bilang petinggi-petinggi Polri itu adalah yang tim penyidik? Bisa juga dibuat sepertinya menyelamatkan, bagaimana cara menyelamatkan Ferdy Sambo ini saudara dari hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
Itu yang terutama yang dilakukan. Oke deh kalau dipecat ya kan, kalau dihukum, tapi jangan sampai hukum sampai 20 tahun misalkan. Itu yang sedang diusahakan oleh teman-teman dia sendiri. Ini kan karena antar teman, saudara. Tolong diatur bagaimana nih caranya. Ya oke lah nanti diatur, itu dibuat suatu skenario atau berita acara pemeriksaan, dan itu sudah dituangkan di dalam rekonstruksi. Dan rekonstruksi itu dilihat oleh jaksa penuntut umum, saudara. Jadi tidak ada kejadian waktu direncanakan di saguling ya, direncanakan matang. Oh ya, ini gimana kita habisin saja? Nggak ada, saudara. Kita habisin ini, kamu ada hadiah 1 miliar buat kamu, 500 juta buat kamu, 500 juta. Ini nggak ada, saudara. Tidak ada. Jadi yang lebih difokuskan adalah satu, kemarin itu rekonstruksi, itu adalah kejadian di Magelang. Dia sepertinya di ruda paksa. Habis itu terus dia tanya kepada Putri, ada di lantai 3, diajak di lantai 3. Dia panggil juga kuat, mungkin untuk meyakinkan bener nggak terjadi begini, ya kan? Bener nggak Putri di ruda paksa? Mungkin jawaban di situ yes, semuanya iya. Ya oke, coba saya mau tanya deh, tapi jangan di sini, saya mau tanya di rumah sana aja. Di rumah, itu rencana, itu perencanaan dia. Memang dia akan dieksekusi di rumah Jalan Duren 3. Dibawalah ke sana semua, terjadilah dieksekusi seolah-olah Ferdi Sambo marah di situ. Karena Brigadir Joshua tidak mau mengakui. Jadi dieksekusi, saudara. Dan katanya 5-5-nya peluru adalah dari Baradae. Ya. Baradae, saudara. Lah, nanti apakah kesaksian atau keterangan Baradae berubah di persidangan? Saya harapkan berubah, saudara. Jadi saya harapkan berubah, karena kalau kesaksian daripada 4 orang ini, ya Ferdi Sambo, istrinya Kuat dan Ricky, itu pasti satu komplotan, termasuk Baradae juga komplotan juga, saudara. Cuman dia sekarang ini kan seolah-olah jadi justice kolaborator ini yang akan menerangkan sebenar-benarnya. Jadi semua yang kemarin kita dengar hiruk pikuk itu, saudara, dengan segala kasus-kasusnya dia, dengan perencanaan dia, itu semuanya hilang. Hilang, dibersihkan, dibuat berita acara, dan diserahkan kepada kejaksaan di Kejagung, ya, kepada jaksa penuntut umum untuk diselidiki lagi. Apakah sudah lengkap atau belum, apakah sudah mungkin logik atau belum, ataukah ini berita acara pemeriksaan yang direkayasa, kan dikembalikan. Sama dengan hari ini dikembalikan juga, punya Putri juga dikembalikan. Karena Putri, dia pasti di situ di dalam berita acaranya, Putri ini sebagai korban, saudara. Ya, dibuat Putri ini korban. Putri korban, terus setelah ketemu di Jakarta, di Saguling, dia baru mengutarakan ke Ferdi Sambo mengajak si Brigadir Joshua semua dengan saksi-saksinya merangkap tersangka ini di Duren 3 untuk eksekusi, saudara, untuk eksekusi. Nah ini kan kasusnya begitulah, mungkin ada kekurangan atau kejanggalan berita acara yang diserahkan ke jaksa penuntut umum atau ke Kejaksaan Agung, dikembalikan, saudara. Nah ini kalau tidak sesuai dengan keinginan tim jaksa, ini bolak-balik, saudara. Jadi kalau tim jaksa sudah menganalisa dengan intelijen dia, dan tim jaksa kan nggak mungkin, wah kamu nggak, ini salah, ini gini, nggak, saudara. Cuman dilihat kamu jujur nggak di dalam mengungkap. Dia kan sekarang sedang berkomunikasi terus dengan tim penyidik yang membuat berita acara pemeriksaan. Kalau dianggap oleh kejaksaan memang belum logik, memang belum wajar, dibalikin terus, saudara. Kurang, terus bolak-balik nih. Ya kan, harapan daripada tim penyidik, ya kalau kita dengar dari Bapak Dedi Prasetyo, dia harapnya segeranya itu segera diterima. Diterimanya ini adalah berita acara pemeriksaan yang sudah merupakan skenario. Mungkin ditolak, saudara. Skenario ini ditolak oleh Kejaksaan Agung. Balik lagi, Putri sebagai korban nggak bisa. Ya kan, karena kalau jaksa misalkan bilang, loh itu kan kalau pelecehan sudah dianulir, mengapa dipindah ke
Magelang. Dia tidak mau misalkan. Ya sudah bolak-balik aja terus tuh. Nggak tahu sampai kapan, saudara. Ya. Sampai benar-benar mungkin diterima jaksa itu merupakan suatu kewajaran. Kan karena dia kalau memang wajar, kalau memang kejaksaannya itu pengen menegakkan yang namanya menegakkan keadilan, ya, terus meluruskan hukum yang kemarin dibengkak-bengkokin dengan skenario ini, saudara. Ya karenanya adalah kebohongan ditutup dengan kebohongan. Dan dia harapan berita acara pemeriksaan itu nanti cepat-cepat direstui oleh atau dianggap sudah lengkap oleh jaksa penuntut umum. Kalau belum lengkap, bolak-balik lagi, saudara. Bolak-balik, saudara. Mereka bilang katanya P18, P19 belum. Ya kan? Sampai nanti P21. Nah, ini naik tingkatan-tingkatan ini berapa lama? Jadi ini akan terbongkar, saudara, bahwa dia akan tetap berusaha dengan kelicikan daripada Ferdi Sambo. Kalau orang bilang dengan kepandaian kan, karena Ferdi Sambo adalah S3. Dia adalah hebat di bidang serse. Dan sekarang dia dibantu oleh tim daripada kepolisian yang memang jago-jago di bidang serse dan segala macam bikin berita acara pemeriksaan. Tapi mungkin belum dianggap wajar oleh jaksa penuntut umum, jadi dibalikin, saudara. Nah, sampai kapan kita nggak tahu. Nah, ini apakah nanti, ini kan banyak kritik, saudara, banyak kritik sekarang ini yang sedang diserang atau dikritik adalah Komnas Wanita, Komnas Perempuan, Komnas HAM. Komnas HAM kenapa kok Anda itu sebagai penyidik? Ya kan Anda sudah menyimpulkan. Mengapa Anda tidak justru mendalami, justru di extra judicial kill? Ya kan ada itu istilah-istilah mereka itu. Ya, tentang pembunuhan yang tidak wajar gitu loh. Extra judicial kill ya. Nah ini bolak-balik. Nah, kita tidak tahu, saudara. Nah, terus diadakan survei, saudara, oleh Karni Elias. Karni Elias mengadakan survei. Ini sebaiknya dihukum apa gitu loh? Hukuman apa yang pantas buat Ferdi Sambo? Ada. Ya saya berikan juga ya, saudara, ini. Jadi kalau menurut tadi adalah analisa yang dikhawatirkan oleh para praktisi hukum mengenai nanti gugurnya 340, saudara. Memang di dakwaan 340, seolah-olah 340, saudara, di dalam pasal-pasal dakwaan dia yang di pasal dakwaan kepada si tersangka.